Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, ini adalah salah satu motivasi tentang ilmu dan adapun motivasi-motivasi yang selanjutnya akan berlanjut di video selanjutnya. Bagi pemirsa dimanapun berada, ikutin channel Ikhlas Studio dimanapun berada supaya mengetahui apa saja yang tentang motivasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dia telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Salah satunya nikmat yang kita rasakan pada hari ini yaitu nikmat sehat walafiat. Yang kedua kalinya, tak bosan dan tak luput kita mencurahkan selawat kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, hari ini saya akan membahaskan ataupun memberikan judul tema pada hari ini yaitu tentang motivasi. Pemirsa Ikhlas Studio, motivasi adalah sesuatu yang kita kerjakan dalam sehari-hari, salah satunya adalah tentang ilmu. Tentang ilmu ini, kita sebagai manusia yang mempunyai akal, tentunya kita wajib menuntut ilmu dimanapun kita berada. Walaupun kita manusia yang begitu awam ataupun banyak salah terhadap sesuatu, akan tetapi dalam menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kullil muslim." Menuntut ilmu itu diwajibkan setiap muslim. Pemirsa Ikhlas Studio, di sini sabda Rasulullah SAW bukan sekedar mengatakan ataupun memberikan sesuatu motivasi tentang hadis ini, akan tetapi kewajiban kita sebagai manusia yang berakal sehat, sebagai makhluk Allah, mestinya kita menuntut ilmu agama. Salah satunya tentang menuntut ilmu ini adalah menuntut ilmu untuk diri sendiri dan perlunya sebagusnya untuk orang lain juga. Karena apa? Ilmu tanpa diamalkan ibarat jalan lama yang tidak ditempuh itu akan semak, kata orang Jambi, ataupun penuh dengan rumput-rumput. Pemirsa, dalam menuntut ilmu ini ada bermacam-macam bentuk ilmu yang kita belajarkan. Ada yang tentang duniawi dan ada pun tentang akhirat. Di sini dalam suatu ilmu ini haruslah kita mencarikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Salah satunya menuntut ilmu tentang tauhid, yaitu tentang sifat-sifat Allah yang wajib ataupun sifat-sifat Allah yang mustahil dan sifat Allah yang harus dan sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul dan sifat harus bagi Rasul. Ini perlu kita pelajari dimanapun kita berada. Karena apa? Kewajiban manusia tentang menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Karena apa? Tanpa ilmu kita ada di dunia ini, maka manusia tersebut seperti ibaratnya seperti hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ikhlas Studio, ikhlas tanpa batas. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, kembali lagi dengan saya akan membahas tentang kelanjutan tausiah yang sebelumnya, yaitu lanjutan ataupun pemateri yang ketiga. Yang pertama sudah kita bahas yaitu tentang ilmu dan yang kedua yaitu tentang amal. Saat ini kita akan memasuki yaitu pokok masalah yang ketiga. Pokok masalah yang ketiga ini adalah dakwah. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, kalau kita sebagai makhluk Allah
sudah memiliki ilmu, sudah mengamalkannya, tentu memasuki fase yang ketiga yaitu berdakwah. Berdakwah ini adalah kewajiban kita sebagai orang yang mempunyai ilmu dan sudah mengamalkan ilmu tersebut. Karena apa? Untuk melihat kanan kiri kita terhadap lingkungan sekitar kita, perlunya kita mengetahui kita sebagai sudah mempunyai ilmu dan mengamalkannya, perlu kita harus mendakwahkan. Itu adalah kewajiban kita agar ia apresiasikan dengan bentuk itu mendakwahkan ilmu tersebut. Ini adalah fase ketiga yaitu tentang dakwah. Seharusnya dititi ataupun diwajibkan oleh seorang muslim yang sudah mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Setelah melewati fase yang dua tersebut, yaitu ilmu dan mengamalkannya, tentulah mendakwahkan ilmu tersebut supaya ilmu ataupun ilmu yang sudah diamalkan tersebut menjadi berkah untuk kita dan maupun untuk masyarakat sekitar. Dan terutama kita didakwahkan ataupun menyampaikan itu perlunya kepada keluarga kita sendiri tentang ilmu yang sudah kita dapatkan. Sesudah itu kita barulah kepada orang lain. Terutama keluarga kita, sesudah keluarga kita barulah terhadap masyarakat-masyarakat dimanapun berada. Menjalani dakwah ataupun memberikan ilmu yang sudah kita amalkan. Namun seseorang tidak dibenarkan untuk langsung meloncat ke fase dakwah. Karena apa? Sebelum kita memasuki fase dakwah, tentunya kita harus berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Barulah kita bisa mendakwahkan ilmu tersebut kepada orang lain. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut itu adalah kewajiban kita. Karena apa? Ilmu itu adalah sebagai tuntutan diri kita, dan sesudah kita mengamalkan ilmu tersebut, kita akan memberikan ilmu tersebut kepada orang lain. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, inilah motivasi yang ketiga yaitu tentang dakwah. Mudah-mudahan dengan adanya motivasi yang ketiga ini mendapat sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ikhlas Studio, ikhlas tanpa batas. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, kembali lagi dengan saya, yaitu akan membahas tentang motivasi ataupun kunci yang keempat. Motivasi kunci yang keempat ini adalah sabar. Karena sudah kita melalui kunci yang ke-1, kedua, dan yang ketiga. Yang ke-1 itu adalah kuncinya ilmu, dan yang kedua mengamalkan, dan yang ketiga mendakwahkan. Masuklah kita yang fase ataupun kunci yang keempat tentang motivasi ini, yaitu motivasi yang keempat ini adalah tentang sabar. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, kesabaran seseorang tentunya ada batasnya. Karena apa? Karena manusia itu mempunyai tingkat, dan tingkatan seseorang itu ada batasnya. Sabar dalam arti kata ialah sabar ini termasuk sesuatu yang amat susah, yang amat besar bagi kita sebagai manusia yang mempunyai nafsu dan akal. Karena apa? Karena kesabaran kita dalam kunci yang ketiga tersebut, tentunya kita harus sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya ilmu,
sabar dalam mendakwahkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah saja mengatakan di dalam firman-Nya, manusia itu kalau mengerjakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, mendakwahkan ilmu tersebut dengan sabar, Allah pasti dekat kepada hambanya tersebut. Proses pencarian ilmu dan mengamalkan ataupun menjabarkan dakwah tentang ilmu itu sangat susah. Pastinya kita harus sabar dalam proses tersebut. Inilah 4 kunci untuk kita akan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dalam hidup kita ini harus ada motivasi kunci dalam hidup kita. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua mengamalkannya, dan yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat yaitu sabar. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, inilah motivasi ataupun pokok-pokok masalah tentang kunci motivasi hidup dalam sehari kita. Dengan adanya pembahasan ini, pemateri ini, mudah-mudahan mendapat manfaat bagi pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.